Video terkini, video terupdate, video seputar sepak bola, video bola. Ikutin videonya guys. Viral, Bahrain diburu para media. Viral, Bahrain diburu media sepak bola akibat kecurangan yang dipraktekkan di lapangan. Simak videonya guys. Indonesia atas Cina. Sebuah video viral selebgram Bahrain ejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina. Sebuah video viral di sosial media menunjukkan selebgram Bahrain yang mengejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan lebih parahnya lagi, selebgram Bahrain melecehkan lagu Indonesia Raya sebagai backsound. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja takluk atas Cina pada madai keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 15 Oktober 2024 Timnas Indonesia Hasil duel Cina versus timnas dikalahkan Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium berakhir dengan skor 2-1. Kekalahan ini Cina membuat timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di papan klasemen grup C. Terlepas dari hasil tersebut, rupanya kekalahan timnas Indonesia ini mendapat sorotan dari selebgram Bahrain. Akun Instagram selebgram Bahrain, Noaimi9 mengejek kekalahan timnas Indonesia tersebut. Ia memasang wajah syok sambil memasang skor timnas Indonesia yang kala itu tertinggal 2-0. Yang bikin jengkel adalah ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai backsound dalam unggahannya tersebut. Alhasil kelakuan selebgram Bahrain itu membuat banyak fans timnas Indonesia geram. Banyak yang tidak terima karena selebgram Bahrain itu seakan melecehkan lagu kebangsaan Indonesia. Selebgram Bahrain Hingga saat diburu ini masih belum ada klarifikasi dari netizen pemilik Indonesia. akun Noaimi9 terkait unggahan tersebut. Sekadar diketahui, hubungan antara Indonesia dan Bahrain memang lagi memanas akhir-akhir ini. Hal itu buntut kontroversi laga matchday kedua grup C antara Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2 pada Kamis, 10 Oktober 2024 Tribun lalu. X sekarang menghadir. Ada lagi nih guys, berita terupdate terbaru seputar sepak bola guys. Sejarah 4 timnas Indonesia tembus level Asia. Ini guys, tim 17 kita, tim 17, tim 20 kita, tim 20, tim U23, tim dan Indonesia senior 23, lolos tim Piala senior Asia. lolos Empatnya Piala lolos. Asia, empat-empatnya lolos Saya guys. rasa ini Jadi prestasi yang luar biasa. itu luar Artinya biasa kembali guys. kita sudah mulai naik kelas. Indonesia mulai naik kelas di bidang sepak bola. Saya sudah perintahkan Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena kejuaraannya sudah dekat di tahun depan, bulan April di Saudi, dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot, dan saya sudah perintahkan Coach Safri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Saya harapkan performanya terus ditingkatkan untuk 19 dan 20, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada Target tahun 4 tawar. besar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal Piala Asia. 2 pertandingan kandang. Jepang yang Ya, lawan otomatis Jepang lolos, dan lawan Saudi. Australia, Jauh Arab Saudi, rankingnya di atas kita. Indonesia, Kalau di dua game ini kita dapat poin, Bahrain, apapun dan poinnya, Qatar. itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Apa ini guys? Cetak sejarah, timnas Indonesia U15 rebut juara piala. Nah, ini terbaru lagi nih guys. Apa ini? Timnas Indonesia U15 juara Piala Dunia. Wah, U15 juara Piala Dunia. Cup finals in Canada. It's football of the highest
Timnas Indonesia usia 15 juara Piala Dunia di Swedia 2024. Timnas Indonesia usia 15 tahun juara Piala Dunia di Swedia. Ada lagi nih guys berita terbarunya guys seputar sepak bola. Tetap mari kita bersama-sama mendukung Timnas Indonesia merajai dunia sepak bola di dunia. Ini guys yang lagi viral ini, aku seruin. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC buka suara perihal dugaan kecurangan wasit Ahmed Alkaf saat pertandingan Indonesia versus Bahrain. Diketahui dugaan kecurangan Ahmed Alkaf hingga menjadi sorotan media-media internasional usai hujatan masyarakat Indonesia memenuhi lini media sosial. Bahkan setelah pertandingan Kamis 10 Oktober lalu hingga 4 hari kemudian pada Senin 14 Oktober, kecaman tersebut masih ramai di media sosial. Seperti dimuat Super Bowl, kecaman masyarakat Indonesia hingga membuat Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John buka suara. Datuk Seri Windsor John mengaku bingung dengan keluhan PSSI soal wasit di laga Bahrain melawan Timnas Indonesia. Datuk Seri mengaku bahwa AFC sudah mendengar banyak laporan mengenai keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Alkaf di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Timnas Indonesia yang digelar Kamis 10 Oktober. Meski begitu, Sekjen AFC asal Malaysia itu mengaku bingung dengan apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh PSSI. Karena itu, Datuk Seri meminta agar PSSI memberi klarifikasi perihal keluhan yang dirasakan soal kepemimpinan wasit. Keluhan tersebut, kata Datuk Seri, harus dirinci dan lebih Datuk Seri asal Malaysia. Jangan lupa subscribe ya. Ada lagi nih guys berita terupdate terbaru guys seputar sepak bola Timnas Indonesia yang bertanding di Piala Asia. Timnas Bahrain tak perlu waspada, Indonesia aman untuk Anda. Lagunya enak ya Bang Pais. Australia vs Indonesia usia 17 tahun. Bahrain dibuat. Ada lagi nih guys, wasit Ahmad Alkaf jadi sasaran amukan netizen Indonesia. Ini guys, simak terus videonya guys, tetap di channel Cardova Berita, Cardova Info agar semakin Bahrain Election 2028 media. Bahrain dikejar diburu para media akibat ketidaksportifan sportif dalam persepak bola Indonesia. Oke guys, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Salam dari Cardova Cilacap. Agar informasi-informasi saya bisa memberikan yang terbaik guys dan terupdate menjelang laga. Ini guys menjelang laga sport Indonesia, Timnas Indonesia vs Arab Saudi guys.
menjelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ini guys, Timnas Indonesia versus Arab Saudi. 2026 kualifikasi Piala Dunia. Ini guys, supporternya sudah dahulu datang ke Indonesia guys. Supporter Arab tiba di Indonesia. Ini guys, supporter Arab tiba di Indonesia. Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi masih kurang 15 hari lagi. Ini guys, berita terupdate terbaru dan viral di seluruh dunia. Jakarta. Mereka takut kebagian tiket. Para supporter tersebut mengaku takjub dan kagum dengan kemanggahan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Yang akan diadakan di Gelora Bung Karno Istiqlal Jakarta. Jakarta. Antusiasme tinggi terlihat dari para supporter asal Jepang dan Arab Saudi yang sudah tiba duluan di Indonesia daripada timnya. Pada laga timnas Indonesia masih kurang 15 Supporter hari. dahulu tiba daripada timnya guys. Keren. Kedatangan mereka jauh lebih awal dari jadwal pertandingan yang dijadwalkan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, menunjukkan betapa besar dukungan dan kecintaan mereka terhadap tim nasionalnya masing-masing. Tak hanya untuk mendukung tim kesayangan mereka, para supporter juga ingin merasakan pengalaman luar biasa di Indonesia, sekaligus memastikan diri mendapatkan tiket untuk laga penting ini. Banyak di antara mereka mengaku khawatir tidak akan kebagian tiket pertandingan. Meski penjualan tiket belum dimulai, antusiasme supporter kedua negara ini untuk mendukung timnya membuat mereka rela datang lebih awal, memastikan posisi untuk menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Laga ini tentu menjadi pemandangan yang mengesankan dan menegaskan betapa pentingnya pertandingan ini bagi para pendukung sepak bola dari Jepang dan Arab Saudi. Pendukung sepak bola Sesampainya dari di Jepang Jakarta, para maupun Arab supporter Saudi. ini dibuat takjub melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menyebut Stadion Kebanggaan Indonesia ini sebagai salah satu stadion terbaik di Asia bahkan dunia, baik dari segi kapasitas maupun fasilitasnya yang modern. Tak sedikit dari supporter Jepang dan memuji atmosfer GBK yang sudah terasa bahkan sebelum pertandingan dimulai. Seorang supporter asal Tokyo, Kazuo Tanaka, mengaku sangat kagum dengan Gelora Bung Karno yang menurutnya benar-benar siap menyambut laga internasional. Kazuo menambahkan bahwa kunjungannya ini adalah untuk dukungan nyata bagi tim nasional Jepang sekaligus peluang untuk mengenal budaya Indonesia lebih dekat. Sementara itu, supporter dari Arab Saudi tak hanya fokus pada pertandingan tetapi juga tertarik menjelajahi keindahan dan ikon budaya Indonesia. Banyak dari mereka yang memanfaatkan waktu luang untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara yang terletak di jantung ibu kota Jakarta. Melaksanakan ibadah yakni sholat 5 waktu di Masjid Istiqlal Jakarta tersebut. Mereka kagum melihat arsitektur megah dan keindahan Masjid Istiqlal yang tak hanya menjadi pusat peribadatan umat muslim di Indonesia, tapi juga lambang persatuan dan kedamaian. Abdullah Al-Harbi, seorang supporter dari Jeddah, menyatakan kekagumannya terhadap Masjid Istiqlal yang begitu besar dan indah. Menurutnya, masjid ini adalah salah satu masjid paling mengesankan yang pernah ia kunjungi, dan ia merasa bangga bisa beribadah di sana sebelum mendukung tim nasionalnya di laga melawan timnas Indonesia. Supporter Arab Saudi dan Jepang yang sudah tiba ini juga berbaur dengan masyarakat Indonesia, menunjukkan suasana persahabatan antara tiga negara. Banyak supporter yang menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga lokal, bertukar cerita dan mencoba kuliner Indonesia yang terkenal lezat dan beragam. Hal ini membuat suasana di sekitar Gelora Bung Karno dan Jakarta terasa semakin meriah dan hangat dengan kehadiran supporter mancanegara yang penuh semangat.
Menjelang pertandingan besar ini, antusiasme supporter internasional yang sudah tiba di Indonesia ini diharapkan mampu menambah energi positif bagi seluruh penggemar sepak bola di tanah air. Kehadiran mereka juga menambah semarak persiapan laga internasional tersebut, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang mampu memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para tamu. Stadion GBK yang sudah siap menyambut supporter dan timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan besar dari Jepang dan Arab Saudi, di mana atmosfer pertandingan diprediksi akan begitu panas dan penuh semangat. Panitia penyelenggara pertandingan mengaku bangga dan senang melihat apresiasi besar dari supporter internasional terhadap fasilitas stadion dan suasana di Indonesia. Mereka berharap bahwa dengan persiapan yang matang, pertandingan antara Indonesia, Jepang, dan Arab Saudi ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menunjukkan keharmonisan antara supporter dari berbagai negara serta mempererat hubungan baik antar bangsa. Itu PSSI menegaskan cara membeli tiket pertandingan timnas Indonesia sekarang harus wajib menggunakan Garuda ID. Langkah tersebut sudah berlaku untuk pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Garuda ID adalah identitas supporter timnas Indonesia, berbentuk kode unik yang hanya bisa diperoleh dengan mendaftar di laman resmi kita garuda.id tanpa pungutan biaya. Guna mendapatkan Garuda ID, masyarakat perlu mengisi data diri dan mengunggah swafoto serta kartu identitas. Mengutip dari akun Instagram _timnas Indonesia Rabu 23 Oktober 2024, berikut inilah cara membuat Garuda ID untuk membeli tiket timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di GBK. Usai mendapatkan akun Garuda ID, calon penonton timnas dapat memakai akun tersebut untuk membeli tiket laga kontra Arab Saudi atau laga-laga kandang sekuat Garuda pada kesempatan lainnya. Masyarakat memiliki Garuda ID akan mendapatkan keuntungan berupa diskon merchandise timnas Indonesia. Pemilik Garuda ID juga dapat menerima loyalty point di setiap transaksi, diskon tiket MRT dan Sutong saat pertandingan serta diskon produk sponsor. Sebagai informasi tambahan, penonton timnas yang berusia di bawah 12 tahun masih bisa membeli tiket via satu akun. Lain itu, satu akun dapat membeli maksimal 4 tiket dalam setiap transaksi dengan menyiapkan 4 Garuda ID berbeda. Apabila menggunakan tiket dan Garuda ID milik orang lain, penonton tidak akan bisa masuk stadion utama GBK karena harus melewati proses pindai wajah. Dengan antusiasme luar biasa dari para supporter Jepang dan Arab Saudi serta para supporter Indonesia. Dan kini para supporter tersebut yang datang lebih awal, diperkirakan laga ini akan menjadi salah satu pertandingan paling meriah dan bersejarah di Gelora Bung Karno. Para penggemar timnas Indonesia pun diharapkan bisa turut serta menambah semangat dengan menunjukkan dukungan penuh dalam pertandingan yang penuh gengsi ini. Semua ini menunjukkan betapa sepak bola mampu menyatukan orang-orang dari berbagai negara dalam semangat sportivitas dan kebersamaan jaga Piala Dunia 2026. Kini menarik menantikan laga seru, laga sengit antara timnas Indonesia versus Jepang dan juga laga timnas Indonesia versus Arab Saudi yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menyimak video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Itulah guys video terbaru guys, terupdate seputar sepak bola Indonesia maupun seputar sepak bola Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga bermanfaat guys, tetap semangat, jangan lupa bahagia, tetap dukung channel saya agar semangat saya membuat video-video terupdate dan viral trending di seluruh dunia. Terima kasih.